Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min syarri virusi corona. Ya Rabbana inna hadzal virusa qad massan nasa fi aksaril bilad. Allahumma kasrifu anna وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذتنا وعلمائنا وآبائنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفي كل مكان وزمان يا قاضي الحاجات. اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت خير حافظا وأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. اللهم لا يهدي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقحط وجميع الأمراض وموت الفجعة والطاعون ما لا يكشف غيرك. وإنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة
نعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridha wa naqama bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Laisa 'alad du'afa'i wa la 'alal marda wa la 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Wa la 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa'ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Sadaqallahul azim. Allahumma hamdana bil Qur'an. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, para santriwan santriwati, Bapak Ibu hadirin hadirat di rumah yang menyaksikan kajian ini, baik lewat media IG, FB, Zoom atau yang lainnya. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Ilahana, Tuhan yang maha penyayang dan pengasih kepada kita, yang senantiasa menjaga dan memperhatikan seluruh makhluknya, mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya, dan selalu menyediakan fasilitas kepada makhluknya, tidak hanya manusia, hewan sampai makhluk terkecil pun Allah jamin rezekinya. Salam dan salam semoga selalu terlimpah tercurah buat manusia paling agung dan mulia yang namanya disebut Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah dan para malaikat pun bersalawat pada Nabi, dan juga umatnya senantiasa berselawat saat disebut namanya. Beliaulah baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya, perbuatannya, sifat dan
semuanya menjadi masdar hukum syar'i, sumber hukum syarat dalam agama Islam. Rahimahullah, pada kajian karantina Pondok Pesantren Tahfiz Bait Qur'ani pada hari Ahad, Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 11 April 2020. Masih ingat hari? Masih ingat tanggal? Berarti kita sudah karantina selama 29 hari. 29 hari sesungguhnya sudah cukup untuk memastikan seorang itu terkena wabah corona atau tidak. Karena masa inkubasi itu 7 hari sampai 14 hari. Dan kita sudah melewati hari-hari ini. Kalau semua karantina. Kalau sekiranya lockdown sudah dimulai sejak tanggal bersama kita karantina tanggal 14 Maret dulu, bulan lalu, selesailah sudah semuanya ya. Dengan segala resikonya hanya 14 hari. Yang kerja, kehilangan kerjaan 14 hari. Yang dagang kaki lima, berhenti bisnis 14 hari. Yang kuliah harian tidak dapat penghasilan 14 hari. Hanya 14 hari saja. Dan kita barangkali bisa saling subsidi silang. Yang punya kelebihan harta bisa menanggung sekian banyak orang untuk beberapa 14 hari. Dan minta pemerintah tidak semuanya, 50% pemerintah bantulah. 50%-nya orang-orang kaya di tengah masyarakat. Maka 14 hari sudah cukup untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tapi karena tidak rata, tidak serentak semuanya, ada yang sudah mulai, ada yang masih saja berkeliaran. Bahkan sampai sekarang sudah ditetapkan oleh Provinsi DKI, masih ada yang keluar juga. Maka 14 hari belumlah cukup, sudah 1 bulan lebih. Dan sudah ditetapkan lagi masa luar biasa hari ini oleh hari kemarin oleh DKI, belum juga cukup kayaknya. Kalaupun tuntas nanti 14 hari mungkin akan ada masa tambahan. Maka para ahli mengatakan paling tidak selesainya bulan Juni. Maka dipersiapkanlah untuk rakyat ini 3 bulan ke depan bantuan pemerintah untuk rakyat miskin sebulan 16.000 ya selama 3 bulan. Dan setelah itu wallahu a'lam apa yang terjadi. Nah, seorang mukmin ya sesungguhnya harus bersiap dengan semua kondisi dan keadaan. Kalau ya misalnya masa ini semakin panjang bertambah, termasuk pondok pesantren tahfiz Bait Qur'ani. Doa kalian setiap hari insyaallah Allah ijabah. Ya orang-orang soleh yang berdoa. Karena memang sudah tidak ada lagi upaya manusia. Negara paling merasa gagah perkasa, Amerika, Rusia itu pun kewalahan. Amerika sudah ratusan bahkan ribuan orang per hari yang meninggal, sebagaimana di Italia sekarang, juga di Jerman, Prancis dan lain-lain. Bahkan informasi yang kita dapatkan lebih parah dari yang kita bayangkan. Apakah ini hoax atau benar? Tapi yang jelas ya Italia sudah menyatakan tidak ada lagi upaya manusia kecuali ya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan jadi inilah ya yang terjadi di sana. Kita jangan menunggu jangan menunggu seperti Italia juga. Kalau bisa semua kita berandil untuk menyelesaikan masa-masa karantina dan semi lockdown ini. Kita isilah karantina ini dengan banyak baca Al-Quran, menghafal hadis Nabi dan selalu menjaga imunitas tubuh kita dan selalu menjaga kesehatan kita. Karena harga diri kita sendiri, kitalah mutiara yang akan nanti mengisi dunia ini. Kitalah nanti ya para pemuda-pemuda yang akan mendobrak dunia ini, merubah kondisinya dari banyaknya kemungkaran kepada ya menebarkan kebaikan merata ke seluruh dunia. Kalianlah nanti. Jadi sekarang menghadapi masa-masa seperti ini, ya kuatkan hati, tabahkan hati, ya selalu menjaga kesehatan diri dulu. Bagaimana kita mau menolong orang kalau diri kita tidak sehat, kalau kita sendiri tidak kuat, ya. Karena itu aturan jaga, pakai masker setiap saat, jaga jarak setiap pembicaraan, tidak saling berhadapan. Setoran hafalan bersampingan, bukan berhadapan. Ya, makan ngantri 1 meter. Tempat makan juga berjarak ya antara duduk yang satu dengan yang lain. Alat makan, sarana, gelas, piring semua harus bersih. Tangan selalu dicuci dengan sabun.
Jangan mengucek mata, mulut dan hidung sebelum mencuci tangan dengan sabun. Dan semua upaya ini maksimal harus dilakukan. Nanti baru bertawakal di ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimal ikhtiarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apapun kejadiannya terimalah sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala, khairihi au syarrihi. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih kitab Al-Ikhlas. Bab ikhlas. Ya, babul ikhlas wa ihdarun niyyati fi jami' al-a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amal, ucapan, keadaan baik yang terlihat maupun tersembunyi. Sudah dibahas hadis nomor 1 tentang hijrah. Seorang hijrahnya diterima atau tidak tergantung niat hijrahnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut ke hadis nomor 2. Sudah, yang di rumah silakan buka yang ada kitab Riyadhus Shalihin, baik aslinya maupun terjemahnya. Silakan. Hadis nomor 2, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita baca hadis seolah-olah kita lagi mendengar Rasul bicara. Maka kaidahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli. Kalian beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan keraskan suara kalian. Ini bagian di rumah, kalau sambil mendengar ceramah ini lalu hadis dibacakan, maka bicaranya jangan melebihi suara ketika hadis dibacakan. Bicara sedikit boleh, tapi jangan melebihi. Tapi kalau Al-Quran yang dibacakan, semuanya diam dan mendengarkan. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawzu jayshul Ka'bah فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أصواتهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري. Dari ibunda Ummul Mukminin, ibunda Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu anhuma, dibawa huma karena dengan ayahnya Aisyah binti Abi Bakr, baik ibunda Aisyah radhiyallahu anha maupun Abu Bakar, kedua-duanya sahabat. Ayah dan anak ini sahabat. Ada lagi anaknya Abu Bakar yang lain, ya, siapa namanya? Hafsah, ya, Asma binti Abu Bakar, ya, Asma binti Abu Bakar. Kalau sebut nama ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Asma dan Abu Bakar, maka ujungnya apa? Radhiyallahu anhu. Kalau sebutkan Aisyah binti Abu Bakar, maka radhiyallahu anhuma. Nah, jadi beliau ibunda Aisyah radhiyallahu anha disebut Ummul Mukminin, disebut ibunya orang yang beriman. Karena istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil bunda. Ya. Para sahabat kalau berjumpa dengan istri Rasul, mereka memanggil ibu, ya ummah, ya ibunda. Sebagaimana sahabat bertanya ketika menanyakan tentang akhlak Nabi, ya ummul mukminin, ma khuluquhur Rasul, wahai ibunda yang beriman, apa akhlak Rasul? Karena Rasulullah SAW khuluquhul Quran. Jadi jawaban ibunda Aisyah bahwa Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Sahabat memanggil ibunda Aisyah dengan sebutan ibunda, Ummul Mukminin. Nah, di dunia ini terkenal sering menyebut bunda-bunda. Bunda Teresa. Nah, saya tidak terlalu setuju dengan ungkapan itu. Sementara dia sebut ketika menyebut nama Aisyah radhiyallahu anha, dia sebut Aisyah tanpa bunda. Ya.
Sahabat bertiga menyebut ibunda, dan memang istri Nabi adalah bunda kita. Karena itu Rasulullah wafat, tidak ada yang bisa dan tidak boleh menikah dengan istri Rasulullah. Bagaimana orang menikah dengan ibu kandungnya? Seperti itulah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yang sering kita dengar, kalau sebagian, tidak semua, hanya sedikit, ada ustaz yang manggil jemaah perempuan dengan bunda, bunda. Padahal jemaah itu seusia dengan dia. Ya. Maka ini ungkapan saja juga bermasalah menurut saya. Saya sebut saja lah, kalau dia anaknya bernama Agung, sebut nama anaknya Bunda Agung. Para sahabat juga manggil semua begitu. Ya, Ummu Salamah, kenapa disebut Ummu Salamah? Karena dia punya anak namanya Salamah. Jadi kalau nyebut bunda kepada orang lain, sebutkan nama anaknya. Yang biasa disebut nama anak laki-laki paling tua. Ini nama anak laki-laki yang pertama ya. Bahwa saya punya anak 4, Ibadur Rahman, nomor 2 Zawad Afnan, yang ketiga Imamul Muttaqin, yang keempat, yang kelima, yang keempat Fatimah, yang kelima nanti mau lahir. Maka istri saya dipanggil dengan Bunda Ibad. Bunda Ibad. Nah, seandainya ada seorang yang menikah lalu lahirlah anaknya perempuan, maka saat lahir anak perempuan disebut bunda. Misalnya namanya Fatimah, Bunda Fatimah, Bunda Fatimah. Tapi seandainya Fatimah punya anak, punya adik, adik kedua lahir lagi, namanya Farhan. Maka panggilan untuk si bunda tidak lagi Bunda Fatimah, tapi Bunda Farhan, disematkan kepada anak laki-laki. Walaupun anak laki itu anak kedua, bukan anak pertama. Nah, begitulah cara memanggil orang tua lain selain orang tua kita. Sebut nama anaknya. Ada orang yang manggil bunda-bunda doang tanpa menyebut nama anaknya. Bahaya juga kalau dia sebut nama orang lain dengan bunda, dia sebut ibunya pun dengan bunda. Apa bedanya? Ya, harus bedakan. Apalagi seorang suami manggil istrinya umi. Sebut nama anaknya Ummi Ibad. Yang umi saja, ibuku. Lalu dia panggil ibunya ibuku juga. Menyamakan istri dan ibu kandung tak boleh dalam panggilan. Walaupun di hati tidak berniat. Ini hati-hati ya. Para sahabat memanggil Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, Ummul Mukminin, ibunya seluruh orang yang beriman sampai hari kiamat. Yaitu siapa? Ummi Abdillah, ibunya hamba Allah. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang tidak punya anak. Ya, menikah dengan Nabi, setelah menikah itu hidup bersama 9 tahun, lalu Nabi meninggal. Tidak dikaruniakan anak. Kenapa disebut Ummi Abdillah? Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah minta izin Rasul untuk dipanggil sengaja dengan Ummi Abdillah, ibunya hamba Allah. Ya, memang Ummul Mukminin adalah ibunya orang yang beriman, dan orang beriman itu adalah hamba-hamba Allah. Tolong siapkan, ini mau habis baterainya. Ya, siapkan aja baterai saya langsung. Baik. Apa hadis dari beliau? Radhiyallahu anhu qalat, beliau Ibunda Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshunil Ka'bah." Yaghzu akan menyerang atau sedang menyerang. Tapi kan ini di zaman Nabi akan menyerang jayshun, sekelompok pasukan Al-Ka'bah, menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi nanti akan terjadi suatu saat pasukan-pasukan akan menyerang Ka'bah. Dan peristiwa penyerangan Ka'bah ini sudah pernah terjadi saat dulu Abraha dengan gajah menyerang, ingin menghancurkan Ka'bah. Karena tentaranya bergajah, Abraha bergajah, maka disebut tentara bergajah. Sebelum Nabi lahir itu, ya, tentara Abraha disebut tentara bergajah. Gajahlah kebersihan. Nah, dia ingin menghancurkan Ka'bah agar manusia berpindah dari menziarahi Ka'bah dan seluruh dunia supaya menziarahi Yaman dengan tempat ibadah yang dia buat dari emas. Tapi gagal, apa boleh buat,
Allah menurunkan pertolongan, wa arsala alaihim thayran ababil. Turunlah burung ababil menghancurkan tentara raja itu dengan melemparkan min sijil. Batu-batu hijaratan min sijil, batu-batu yang membakar tubuh-tubuh pasukan Abraha. Nanti akan datang lagi satu masa, kata Nabi, orang akan menghancurkan Ka'bah lagi, pasukan-pasukan lainnya, yang pasti bukan Abraham. Karena ini menggunakan fi'il mudhari', berarti akan terjadi. Kalau Abraham, Nabi menggunakan apa? Fi'il madhi. Apa fi'il madhi dari Yaghzu? Ghaza. Kalau hanya Ghaza, jaisunil Ka'bah, telah menyerang, berarti Abraham. Kalau ini Yaghzu, akan terjadi. Jadi nanti entah kapan sebelum kiamat Ka'bah akan dihancurkan, akan diserang. Tapi setiap yang menyerang Ka'bah, dialah yang hancur. Fa'idha kanu bibaida, maka tatkala seluruh pasukan penyerang Ka'bah itu bibaida, berada di sebuah tanah lapang, ya, dari tempat penyerbuannya itu, satu pasukan lalu ketemu di suatu tempat, ikut pasukan yang kedua, menjadi dua pasukan besar. Lewat satu tempat lagi, ikut pasukan ketiga, 3 pasukan besar, 4 pasukan, 5 pasukan, 10, 20, 30 pasukan koalisi semuanya ingin hancurkan Ka'bah. Ya, sampai di satu tanah lapang yang luas minal ardi, dari bumi ini, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka ya dibalikkan tanahnya. Yukhsafu itu bagian atas ke bawah. Jadi pasukan ini bumi dan bumi dataran, ya. Handphone ini katakanlah dataran. Mereka ada di sini semua. Nanti Allah akan balikkan bumi ini. Tenggelamlah semuanya ke dalam perut bumi. Ya. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman? Dia yang di langit yakhsifa bikumul arda, akan membolak-balikkan bumi kalian. Jadi Allah sudah sebut dalam Al-Quran bahwa termasuk azab dari Allah adalah bumi akan dibalikkan, yang bagian atas ke bawah, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, sebagaimana pernah terjadi pula di zaman kaum Sodom, kaum Nabi Nuh. Sebenarnya terjadi juga waktu tsunami dan likuifaksi di Palu beberapa tahun yang lalu. Baru saja 2018 sampai 17. 2018. 19. 18. Iya, terjadilah saya nanti di daerah itu peristiwa gempa, tsunami dan likuifaksi. Jadi yakhsifa itu likuifaksi. Cuman variasinya banyak likuifaksi. Ada yang kayak kaum Nabi Lut itu satu kayak tanah petakan begini, terbang ke langit, di langit dibalikan, iya tuh kan. Ada yang nggak ke langit, tanahnya langsung putar aja balik. Ada yang kayak likuifaksi itu, jadi kayak gangsing muter tanah itu, disedotlah isi atasnya itu, ditarik ke bawah dengan pusaran seperti pusaran air, orang tenggelam masuk ke dalamnya. Seperti blender, masuk ke dalam. Itu namanya yakhsifa. Bumi mengalami pembolak-balikan. Yukhsamu dibalikkan. Bi awalihim wa akhirihim, semuanya kena. Satu lapangan dua itu semuanya tenggelam dalam perut bumi. Qalat, berkatalah Ibnu Aisyah, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Rasulullah, kaifa, bagaimana bisa? Kok bisa? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi, baik pasukan pertama, pasukan kedua, ada yang lain beserta seluruh orang-orang sekitar tanah itu, kok semuanya dibenamkan semua ke dalam tanah. Wa bihim aswaquhum wa man laysa minhum, dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang awam yang tidak ikut pasukan, ikut juga tersedot masuk tanah. Wa man laysa minhum, dan mereka adalah orang-orang yang bukan dari pasukan yang menyerang Ka'bah, kok juga bisa tenggelam ke dalam tanah semuanya. Jawab Rasul, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim,
dibenamkan, dibalikkan tanah mereka, lalu semuanya pasukan yang pertama sampai yang terakhirnya semua tenggelam masuk tanah, ya semuanya. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian nanti di akhirat yub'atsuna, mereka akan dibangkitkan 'ala niyyatihim, sesuai dengan niat masing-masing. Jadi kalau ada sebuah kemaksiatan dan tidak ada yang mengingkari kemaksiatan itu, maksudnya tidak ada yang nahi mungkar, tidak ada yang mencegah kemungkaran itu, maka ketika datang azab dari Allah, semuanya kena. Contoh kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh mengingkari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan syirik, mereka syirik. Jangan sakiti onta, malah mereka bunuh onta itu. Saya sebut mereka karena Al-Quran menyebut mereka, padahal pelakunya cuma satu orang. Ya, idzin ba'atsa ashqaha. Tiba-tiba bangkitlah seorang yang paling premannya, ashqa yang paling cilako. Ashqa satu, ashqa ya dua, ashqa tiga. Ayatnya ashqa satu orang. Satu orang itu disebutkan namanya dalam hadis, namanya Qudar bin Salif. Kalian nanti kalau nikah punya anak jangan namain anak Qudar. Qudar bin Salif, kata Nabi apa? Qudar adalah manusia celaka pertama kali di dunia ini, yang membunuh onta Nabi Saleh. Onta Allah yang merupakan mukjizat Nabi Saleh. Nah, yang melakukannya satu, idzin ba'atsa ashqaha. Ketika dia bangkit dengan sangat sombongnya, maka Rasulullah, berkatalah Rasulullah itu Nabi Saleh, naqatallah, hai semua itu onta Allah, dia akan bunuh. Suqiyaha, bebaskan dia. Ya, apa tadi? Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu. Mereka semua mendustakan Nabi Saleh. Fa'aqaruha. Mereka semualah penyiksa dan penyembelih onta tersebut. Akibatnya fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Tuhan mereka menurunkan siksa yang sangat dahsyat. Dam. Apa itu? Dom. Hujan batu. Batunya sebesar batu tempat keluarnya onta. Kalau onta keluar dari batu, besar batu atau besar onta? Nah, besar batu, sebesar itulah hujan batunya. Semua kena. Satu pelakunya. Sama ini, ada orang pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, semua diam saja. Maka benar-benar memang hancur semuanya. Cuman ada bedanya. Apa? Kalau kaum Nabi Saleh semuanya dibinasakan, tapi di akhiratnya nggak tahu. Tapi kalau ini di akhirat dibangkitkan berbeda. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian mereka dibangkitkan di yaumil akhir sesuai dengan niat mereka. Yang tadi niatnya ingin menghancurkan Ka'bah, maka dia dibangkitkan sebagai orang-orang kafir, mati kafir, penghuni neraka jahanam. Lalu bagaimana aswabuhum wa man laysa minhum? Bagaimana dengan orang-orang awam yang bukan bagian dari pasukan yang dilenyapkan itu? Bagaimana dengan mereka di yaumil akhir? Tergantung niat mereka. Apakah nanti di yaumil akhir mereka masuk atau masuk neraka? Tergantung niat mereka. Kalau saat pasukan-pasukan ingin menghancurkan Ka'bah tadi, mereka sebenarnya ingin membela Ka'bah, tapi mereka orang awam, tidak punya senjata. Di antara mereka orang tua, anak muda pun tak berdaya, karena dia cuma golok aja punya. Sementara yang ingin hancur Ka'bah itu punya pasukan besar, arteri, tank baja, pesawat tempur. Ya, niatnya ingin membela Ka'bah, ya, tapi tak berdaya, maka dia dibangkitkan sebagai calon penghuni surga. Jadi dibenamkannya dalam tanah itu sebagai musibah yang datang, dan orang yang kena musibah mati termasuk sahibul hadam, dia mati syahid, di akhirat masuk surga. Dia dapat pahala syahid.
Lalu siapa yang niat hatinya setuju dengan penghancuran Ka'bah, lalu tanah lapang itu dibalikkan, dia pun jadi korban, tapi dia tidak ikut pasukan. Dia setuju, saya setuju Ka'bah diserang, hancurkan saya. Tahu-tahu dibalikkan buminya, dia pun jadi korban juga. Maka dia kena musibah, azab di dunia, berupa dibenamkan dalam tanah, dan juga di akhirat nanti bangkit sebagai calon penghuni neraka jahanam. Karena dia setuju. Jadi walaupun dia bukan pelakunya, dia setuju dengan kemaksiatan ingin menghancurkan Ka'bahnya, maka dia termasuk bagian dari mereka. Tergantung di mana? Ala niyatihim, tergantung kepada niat mereka masing-masing. Jadi seorang nabi akan dibangkitkan di yaumil akhir adalah bagaimana akhir kehidupan di dunianya. Kalau akhir kehidupannya di dunia itu husnul khatimah, maka berbagainya husnu, terbaik, diberi rahmat, diberi surga. Siapa yang akhir kehidupannya su'ul khatimah, maka dibangkitkan su'u juga, siksa. Ya. Nah, jadi kita akan bagaimana di yaumil akhir tergantung niat kita. Baik, barangkali ini hadis yang kedua yang saya sampaikan. Sambil mengganti baterai, kalau ada pertanyaan saya silakan. Ini running out of time, waktunya habis. Running out of time. Gimana ini? Hah? Ayo silakan pertanyaan. Dicas lagi, dicas lagi. Iman. Pengajian disaksikan dunia ini. Ayo silakan pertanyaan. Kita jawab pertanyaan kemarin dulu ya. Kemarin, pakai dulu. Yang belum terjawab kita jawab sekarang. Satu hadis, pertanyaan banyak dari calon ulama besar pemimpin dunia. Tapi mubazirnya banyak, tanya 3 baris, tapi bukunya 1 lembar. Anda karena punya tiap hari, nah sehari sedikit ini, jadi 1 lembar bisa untuk 10 kali nanya. Nanti kalau habis bukunya, sebenarnya 3 baris, tapi 1 lembar. Bagaimana jika ada orang maling kurang dari 100.000, lalu dia ingin bertobat dan dia mengembalikan barang yang dicuri itu dengan uang 100.000, bagaimana? Ya bagus. Dia maling uang 90.000, dia bertobat lalu mengembalikan uang kepada yang dia curi itu 100.000. Orang yang punya uang tidak tahu, jadi 100.000, ya alhamdulillah. Dia bertobatnya diterima Allah, dia ngaku sama orang tersebut, saya bilang maling. Afwan, kalau kita bersalah sama orang, namun kita khawatir kalau kita minta maaf, orang itu akan mencaci kita. Padahal kita sudah bertekad kuat, dan ternyata orang yang mau kita minta maaf telah pergi jauh. Bagaimana cara mendapat kesalahannya, menebus kesalahannya? Ya tadi kan katanya ketemu, kalau ketemu caci, ya ketemu saja, apapun resikonya, minta maaf saja. Ya, dicaci nggak apa-apa, yang penting dapat kemaafannya. Sudah jadi maki kita, udah bagaimana, maafin apa enggak? Kalau dia sudah pergi jauh, bagaimana cara menghapus kesalahannya? WA, telepon, hubungi. Kalau nggak ada, cari keluarganya. Ya, kalau nggak ada keluarganya, maka bersedekahlah dan mintakan ampun atas kesalahan dia, dan itulah cara minta maaf kepada dia. Kalau orang sudah tiada lagi misalnya. Apakah kesalahan kita akan terhapus kalau kita lewati cara tadi? Insya Allah sudah. Ini saya sengaja cepat-cepat. Ini yang mana banyak banget nih. Kalau kita pernah ngibulin orang, lalu kita lupa yang kita kibulin. Kita sudah ngibahin orang, kita lupa yang kita ngibahin karena sudah lama. Lalu kita lupa gimana solusinya, Ustaz? Ya minta maaf. Setelah dapat tobat, insya Allah. Jangan langsung tobat, karena tobat tidak terima kalau tidak minta ridho. Ustaz, saya ingin bertanya tapi di luar tema. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang bertanya kepada kita tapi pertanyaan tidak masuk akal?
Ayam dulu apa telur dulu? Bagaimana jawabnya? Apakah boleh menanyakan hal yang kurang berfaedah? Jawab aja. Telur dulu. Sudah. Mau jawab ayam dulu? Sudah. Gak usah dipersingkat lagi, sudah. Sudah dijawab, karena gak ada hadisnya, gak ada ayatnya. Ustaz. Kenapa kamu jawab ayam dulu? Karena saya lihat ayam saya bertelur. Kenapa kamu jawab ayam telur dulu? Kemarin ada telur yang netas. Kan gitu. Ya, dari FB. Ibu Junita Purnamasari. Ibu Junita Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya anak bungsu laki usia 8 tahun. Dibanding ketiga kakaknya yang perempuan, si bungsu belum muncul kemandirian juga, keteraturan dalam pola sikap dan pola pikir. Di usia keberapa seorang anak laki-laki muncul kematangannya baik dari perilaku maupun sikapnya? Usia berapa anak laki-laki mengalami kematangan pribadi ya? Di samping saya ada ahlinya. Kami itu sudah memayis, artinya sudah bisa membedakan baik buruk. Bagaimana anak itu bisa membedakan baik buruk dan kematangan? Itu bagaimana kita mendidiknya. Sudah 8 tahun belum juga mandiri. Itu ada kesalahan dalam pendidikan anak. Jadi sudah dipersiapkan anak untuk menjadi dewasa atau memayis sebelumnya. Dia mesti tahu sejak usia 4 atau 5 tahun mana yang baik, mana yang buruk. Dia harus tahu mana yang perintah, mana yang larangan. Kalau dia perempuan sudah diajarkan bagaimana menutup aurat. Kalau laki-laki diajarkan bagaimana ya bergaul di bagaimana berbakti dengan orang tua, itu sudah diajarkan. Jadi dari kecil, kalau sudah dewasa sudah susah. Apalagi sudah diajari dulu di sekolahnya oleh teman-temannya, pengajaran yang tidak berfaedah misalnya. Jadi usia berapa secara Islam? Ya usia dewasa saat mereka mimpi basah. Tapi sudah kita persiapkan kematangannya sebelum dewasa itu. Dengan pendidikan tentunya, bukan dengan membiarkan saja secara alamiah. Adakah waktu khusus buat sholat taubat? Sebenarnya sholat taubat nggak ada. Sholat sunnah 2 rakaat lalu kita bertobat, itu adalah dalam rangka mempersiapkan kondisi taubat. Kondisi yang paling dekat kepada Allah adalah kondisi sesudah sholat. Sebenarnya kalau kita ingin taubat tidak usah nunggu sholat dulu. Saat itu pula kita taubat, berjanji ya mengakui kesalahan kita, menyesali telah melakukannya, berjanji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Sudah itu taubat. Adapun setelah itu kita mau sholat lah. Ya, sholat sunahnya sholat sunat taubat, sholat sunat mutlak. Adakah sholat khusus yang dibaca saat sholat sunat taubat? Ya biasa orang taubat itu orang yang tidak banyak hafal Quran ya. Kalau dia tahu baca Quran, ya pilihlah mana yang dia hafal. Kalau dia tidak banyak, ya sholatlah dengan bacaan yang dia paling hafal. Ya kan orang preman baru taubat, pakai surat apa dia mau sholat? Kulhu itu cukup, kulhu kemudian wal asri atau inah lainnya. Itu orang baru taubat. Kalau santri beki sholat maghrib, sholat isya baca kulhu inah lainnya, itu santri baru taubat. Sholat duha masih baca juz 30. Disuruh 1 juz surat lain, juz 30. Ya. Wah ini saya suruh hemat betul ini. Assalamualaikum. Ustaz, nyindir dalam kebaikan boleh nggak? Nyindir itu tidak akan kena dakwah. Supaya di sini juga nggak tahu kalau dia sindir. Berkatalah terus terang kebaikan itu dengan cara lemah lembut. Minta maaf, afwan ya akhi. Gak usah sindir-sindir. Kak, mohon maaf, saya ingin beritahu. Jangan marah ya, ini salah. Gitu. Jangan nyindir. Nyindir gak jelas siapa yang dinasihatin. Ya. Apalagi dia salah tangga pula, dikirain tidak menasihati, dikirain memuji-muji, padahal nyindir. Ya. Jangan pakai baca qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Jadi nggak usah disini langsung aja. Ya kamu nggak sholat itu kesalahan kepada Allah. Kalau tidak kepada Allah, pada siapa lagi kita menyembah? Ya kan itu langsung aja. Ya nggak usah nyindir, langsung dakwah terang-terangan, sampaikan yang benar itu. Karena bangsa Indonesia ini di sini-sini juga nggak ikut-ikut juga, nggak ngerti sudah sindir, nggak ngerti. Tahu-tahu mengulangi lagi. Disuruh terang-terangannya masih jangan keluar rumah, masih keluar rumah. Ini corona,
Masih juga. Ambil sinir. Apakah benar ada ikan nun? Kalau ada, apakah masih hidup? Ikan nun ada. Ikan yang maksudnya Nabi Yunus itu ikan nun. Jadi ikan nun itu, kalau kita lihat ada di TV apa itu ikan paus. Nah ikan paus itu pausnya nun itu. Ikan nun dibanding ikan paus, itu ikan pausnya kayak ikan teri, kecil sekali ikan nun. Jadi di bawah dasar laut itu ada mungkin jumlahnya ribuan, ratusan ribu ikan besar-besar raksasa-raksasa di dasar laut itu. Ya itu masuk kategori ikan nun. Nabi Sulaiman pernah dulu ingin memberi makan seluruh makhluk hidup. Ya Allah, saya kaya, Engkau berikan saya. Nah, Nabi Sulaiman dermawan. Nabi Sulaiman kaya raya dermawan, lalu kaya terus. Semakin dermawan semakin kaya, semakin banyak sedekah semakin kaya. Allah tambah rezekinya. Nah, tahu-tahu satu saat Nabi Sulaiman minta izin, ya Allah berikan saya izin untuk memberi makan makhluk hidup di darat dan di laut selama 1 hari. Baik, persiapan 40 hari. Nah, persiapannya disuruh jin-jin, ya makhluk halus, semua itu kan pasukan Nabi Sulaiman. Coba kamu jin ahli akuntansi, nah, masuk ke laut, hitung kebutuhan dari plankton sampai ikan paus, berapa kebutuhannya sehari. Kamu yang di daratan, hitung kebutuhan binatang melata. Setelah dihitung semuanya, disiapkanlah di tanah lapangan yang luas, menggunung-gunung makanan. Sudah siap Nabi Sulaiman, siap ya Allah. Baik, saya mulai. Hei ikan nun, hari ini rezekimu ditanggung oleh Nabi Sulaiman. Naiklah. Naik dari laut. Persiapan makanan yang menggunung-gunung itu sekali nyosor habis. Habis. Langsung bertekuk lutut Nabi Sulaiman, bersujud mohon ampun Allah. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Itu baru seekor doang. Itu baru ayahnya, belum anak istrinya. Dan setelah masuk lagi ke dalam laut, apa kata Kanun? Ya Allah, kenapa rezeki saya hari ini sedikit sekali? Bagaimanapun kita mau siap, itu Allah siapkan rezekinya itu tiap hari. Ribuan jutaan ikan nun itu Allah yang siapkan. Masa kalian tidak yakin rezeki Allah? Ikan paus raksasa itu setiap hari makannya berapa ton? Semuanya Allah siapkan setiap hari, setiap saat. Ya, ini kita baru sendiri saja merasa tidak ada rezekinya. Bila seorang punya utang riba, maka cara membayarnya dengan membayar bunganya tak usah bayar pokoknya saja. Bila seorang mencuri uang 20.000, dia bertobat. Saat ini minta maaf, tidak mengucapkan kesalahannya, apakah tobatnya terima? Semoga saja. Ini uang 20.000 ini saya telah ambil secara tidak sah. Ini saya kembalikan. Nah, nggak usah sebut karena apa yang kata. Saya ingin bertobat, balikan uang orang, minta maaf, lalu bertobat kepada Allah. Seandainya orang tidak maafin, dia yang berdosa kepada Allah, bukan kita. Ya. Ustaz, apakah saat kita melanggar janji kepada Allah ada kafarahnya? Ada. Ya, berazam atau bersumpah. Kalau tidak salah, memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada, maka memberi makan fakir miskin. Ya. Atau berpuasa ya, berpuasa 3 hari berturut-turut. Lalu memberi makan fakir miskin kalau tidak puasa. Panjang kali, satu orang satu pertanyaan. Ini 3 pertanyaan. Bagaimana kalau kita dakwah tapi orang yang kita dakwai nggak suka dengan cara kita? Dakwain saja, suka nggak suka. Apa hukumnya kita dakwain orang yang kesalahannya di depan banyak orang? Ajak sendirian dulu dia. Kalau bukan ngajar di kelas ya, bukan guru ya, teman ya. Nah, ajak dia nanti pas lagi di mana istirahat, ajak ngobrol sambil makan siang. Nah, baru beritahu dia. Jangan depan orang banyak kalau kalian sama kalian. Tapi kalau guru kalian ngasih depan kalian nggak apa-apa. Kenapa? Kesalahan yang sama acap kali dilakukan oleh murid yang lain. Maka dengan sekali mengingatkan satu murid, maka itu peringatan untuk semua murid. Jangan samakan kita dengan guru. Saya nggak suka dengan ustaz karena membicarakan soal saya di depan orang banyak. Lah kalau harus sendiri-sendiri terus, gimana kalian perempuan sudah balik pulang? Masa ustaznya dengan anak santri yang sudah balik berdua-duaan terus? Nggak boleh. Ya, paham maksudnya? Nah, kalau diingatkan di kelas, terima saja lah. Disebutkan salahnya, nggak apa-apa.
Kamu tidur di kelas kan? Nggak apa-apa kan? Daripada saya tunggu kamu tidur dulu, nanti saat istri saya panggil dia. Baru habislah waktu, saya mau dakwah juga ke tempat lain. Bukan, apakah boleh kalau kita ingin senyum atau sapa orang, lihat orangnya dulu. Terus gimana kalau orang itu yang kita lagi benci, tapi hati kita kasihan, pengen senyum sama dia. Dan si lain juga kita lagi benci sama orang itu. Hati harus sama dengan wajah. Wajah senyum, hati benci, itu munafik. Gak boleh, antara lisan dengan hati harus sama. Kalau kalian senyum, itulah hati kalian. Jangan buat orang tertipu dengan senyuman palsu. PHP itu namanya ya. PHP itu bukan orang munafik. Kalau kalian benci, itu yang negatif bukan dia, tapi kalian ada hati yang kotor. Benci orang itu hatinya kotor, diri kalianlah yang perlu dinasihati, bukan orang yang kalian benci. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan dan kalian tidak suka, kalian tidak suka pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Nabi Muhammad tidak pernah membenci Abu Jahal. Nabi Muhammad tidak pernah membenci Abu Lahab. Yang dibenci kekafiran dan keingkarannya, yang ingin menghabiskan Islam dari muka bumi. Itu yang dibenci, sikapnya itu, bukan orangnya. Ya, jangan benci orangnya. Ini benci orangnya pertanyaannya. Yang kalau ada di hati kalian benci orangnya, yang bermasalah kalian, bukan orang itu. Jelas? Jangan benci orang, sekalipun orang kafir. Israel sekalipun kalau benci dengan perbuatannya menyiksa Palestina, bukan orangnya itu. Ya? Sekarang dari Ebi. Dari abinya Haura dan Azaya. Ya, kanan Aura. Azaya mana? Ya. Apa pengertian manhaj dalam beragama? Apa pengertian manhaj dalam agama? Sebegitu pentingkah manhaj itu? Sampai-sampai ada seorang suami yang menceraikan istrinya hanya karena berbeda manhaj dengan dirinya. Manhaj itu cara bisa berbeda-beda. Ya, kenapa harus kalau berbedanya akidah baru? Cara yang ditempuh itu manhaj. Kita ngikut siapa caranya? Ikut para ulama, dan para ulama itu ada perbedaan. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Bahkan dalam akidah pun ada perbedaan. Selagi dia perbedaan itu tidak prinsip, maka nggak apa-apa berbeda. Ya, ini pesantren Al-Quran ini berbeda juga, sama ini dulu sumbernya ini. Yang satu ke bintang 11, yang satu dari matahari. Ini Al-Quran ini, tahulah ya dari matahari dan bintang 11 maksudnya ya. Beda, nggak masalah. Orang mainnya ormas bukan akidah. Kalau mukmin kafir baru. Ini gara-gara fanatik buta. Hanya saya yang benar, yang lain salah. Akhirnya istri ibu diceraikan. Ini zolim. Ya. Cuman kalau beda, maka istri harus ikut imam. Nggak bisa perempuan jadi imam, ya kan? Afwan, kalau kita sedang mendakwai seorang dengan nada marah, namun yang orang tersebut baperan, lalu dia nangis, apa kita zolim? Ya marahnya kenapa? Kalian bukan gurunya kok. Kalian tidak kasih dia makan, kalian tidak nafkahin dia, jangan marah-marah. Beritahu aja baik-baik. Nah kalau ada ustadz nasihat dengan marah karena kayak anak, kalau itu nggak masalah. Kalau kalian setara, ngapain marah-marah? Beritahu baik-baik, ngapain marah-marah? Ya. Kita baik. Siapa tahu kita lebih jelek dari dia, perbuatan kita yang tidak diketahui. Kita ini baik karena Allah tutup keburukan kita. Kita ini terlihat baik karena keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya sekarang, seandainya kalian punya teman atau punya guru, suara hati kalian itu terdengar oleh orang lawan bicara kalian. Ada nggak orang yang bersahabat? Hah? Apa yang ada di hatimu itu terdengar oleh temanmu. Allah kasih kalian pendengaran supersonik sehingga bisa dengar isi hati orang. Hah? Kira-kira ada nggak orang yang bersahabat? Nggak ada.
Kita ini baik karena keburukan kita ditutupi oleh Allah. Suami istri itu kenapa dia langgeng sakinah mawaddah warahmah? Karena isi hati suaminya tidak terdengar istri, isi hati istrinya tidak terdengar suami. Allah tutupi. Ya kadang-kadang ada yang membanding badingkan, kadang-kadang ada yang ingat masa lalu. Coba kalau terdengar oleh istrinya, udah 10 tahun masih dibilang-bilang juga, marah kan? Oh sudah lupakan saja 10 tahun yang lalu. Nah, jadi kita ini baik karena Allah lebih baik. Allah maha baik. Allah tutup kesalahan kita. Ya, pada hakikatnya kita semua ini kotor, buruk. Ya, apalagi yang ada di hati. Pasti ya, karena Allah tutupin kelihatan baik. Jadi kalau ada seorang memuji seorang ya, wah kamu baik sekali, kamu pandai sekali, dipuji-puji orang. Sebenarnya bukan dia yang baik, Allah sedang menutupi kesalahan dia yang banyak. Jadi orang yang tidak baik itu karena Allah sedang menutupi kesalahannya. Ya, banyak kali mau tanya, pisahin. Ini mau tanya, mau itu mati. Ustaz mati ya, Ustaz mau tanya. Ustaz mau tanya, maunya bisa dengan tanya ya, jangan mau dengan T digabung. Memang dukhot itu datangnya sebelum atau sudah tegaknya khilaf. Wallahu a'lam. Ini semua hadis dukhot juga itu masih wilayah di bawah hadis sahih. Tolong yang di Zoom tidak bersuara karena banyak yang terganggu. Halo. Tolong mendengarkan satu jaya. Saat berdoa kita berharap kepada Allah. Apakah jika ikhlas itu juga berharap kepada Allah? Tolong terus. Iya, ikhlas itu sangat berharap. Sudah dijelaskan di pertemuan pertama. Kalian kalau tidak berharap namanya tai asu. Tai as itu putus asa. Oh, bukan didesain, bukan tai asu, bukan tai as. Tai as. La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa. Ini bahasa Arab bukan bahasa Jawa. Tayas. Ya, putus asa. Yang ikhlas sangat berharap kepada Allah, yang tidak berharap dengan tayas. Udah punya saya buang. Tayas. Bagaimana cara menghapus dosa sombong? Allah yang hapus, bukan kita. Kalau kita sombong kita obat. Ya, sombong yang sudah diumbar orang lain. Nah, caranya mak bertobat, sudah bertobat jangan sombong lagi. Orang kalian, dia sudah santun ya sekarang. Gitu. Jangan minta penilaian manusia ya. Kalian sombong atau kalian santun itu semata karena Allah. Sombong tak boleh, santun karena Allah. Tolong oper ke Pak Habib dong. Panjang banget. Pak Habib. Misal Ayuni lagi sholat, jangan sebut nama temanmu. Tiba-tiba Samira, temanmu lagi. Samira mengambil dan berkata, Ayuni aneh pinjam sendal bentar ya. Kalau boleh ngedip. Oh karena pakai masker ya. Lalu Samira menunggu Ayuni ngedip. Ayuni nggak mau minjemin, berarti dia melotot aja dia melotot. Soalnya waspada penularan corona dari sendal. Ayuni nahan-nahan biar nggak ngedip, sehingga sholatnya nggak khusyuk. Ini salah yang orang lagi sholat mau minjemin. Nggak boleh nggak orang sholat namanya. Orang lagi sholat pinjamin. Nah, itu setan itu mengganggu orang sholat namanya. FD ya. Tolong yang di Zoom suaranya. Oh, pertanyaan dari Fatimah apa? Dari awal pertanyaan dari Fatimah. Nih pertanyaannya.
Tiap hari Pak Bima mencatat pertanyaan. Paling aktif santrinya. Tuh, sudah selesai. Udah jawab ya. Dari abinya Salma dan Siva. Abi Salma Siva. Assalamualaikum Ustadz, mau Waalaikumsalam. tanya, kalau kita mengajak orang untuk hijrah, ternyata setelah hijrah ada aja ujiannya Ustadz. Ini bagaimana cara kita memotivasi orang tersebut agar tetap Iya. istiqomah? Kalau kita ngajak orang hijrah bertobat, bagaimana? Ya, kalau orang hijrah lalu ada halangannya, iya pasti ada halangannya. Orang yang baru bertobat hijrah itu pasti ada halangannya. Dan ketika dia banyak godaan, banyak ujian berhijrah, itu sebagai penebus dosa masa lalunya. Dulu dia maksiat bersenang-senang, sekarang dia hijrah bertobat. Lalu saat bertobat ada ujiannya, mungkin dipecat dari kantor, mungkin penghasilannya kurang, mungkin ada yang sakit, mungkin itu ujian sebagai salah satu cara Allah menguji taubatnya. Sungguh-sungguh atau tidak? Ternyata setelah saya tidak riba, sekarang saya miskin. Nah itu ujiannya, dia sudah lama main riba. Ya, namanya orang bertobat pasti ada konsekuensi dari tobatnya. Jelas. Saya ingin bertobat ya Allah, tapi jangan miskinkan saya ya. Jangan kasih saya penyakit ya. Ya nggak jujur. Bertobat itu setelah itu serahkan kepada Allah semua nasib kita. Ya Allah, apapun yang terbaik bagimu, untuk diriku, aku terima ya Allah. Ustaz, bagaimana hukumnya belum balik tapi sudah pernah berzina? Mana sudah apa itu? Ya itu kalau dia berzina berarti ada akal. Kalau ada akal dia sudah balik di yaumil akhir. Walaupun di dunia mungkin nggak tegakkan rajanya. Dari uminya Haura dan Mazaya. Ya. Terkait riba, hutang negeri ini begitu besar, baik pokok maupun bunganya. Ketika khilafah tegak sebagai negeri dengan penduduk Islam terbesar, bagaimana penyelesaian pada Darul Kufur terkait hutang riba? Bagaimana hutang riba yang dilakukan oleh negara ini seandainya tegaknya sistem Islam? Sistem Islam tidak mengakui riba. Jadi ada konsekuensi. Kalau tegaknya sistem Islam, Islam tidak mengakui bunga, maka negara hanya wajib membayar pokoknya saja dari hutang itu, bukan bunganya. Sementara negara kita sudah bayar bunga hutang saja setiap tahun lebih 200 triliun, hampir 300 triliun yang sudah dibayarkan setiap tahun. Minjamnya mungkin 3.000 atau berapa triliun. Nah yang sudah dibayar selama ini dianggap membayar pokok, jangan-jangan sudah berlebih malah lunas hutang. Itu kalau mereka menerima tegaknya sistem Islam. Kalau mereka tidak menerima tegaknya sistem Islam, lalu mereka menyalakan mesin perang, ingin memerangi, maka kalau mereka sudah mengumumkan perang, maka semua hutang lunas. Kenapa? Karena hutang itu jadi ghanimah rampasan perang. Jadi kalau tegak sistem Islam, semuanya positif, mau negara lain setuju atau tidak setuju. Dalam ayat ada menunjukkan wali Allah tidak rasa takut dan tidak bersedih. Apa yang membuat wali Allah seperti itu? Ya karena semuanya diserahkan kepada Allah. Ya Allah terserah kau semuanya baik, mau miskin, mau kaya, mau sengsara, mau wali Allah itu. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah wala khaufun, tidak ada ketakutan terhadap apa yang terjadi, wa lahum yahzanun, tidak sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Dan ini waliullah ya. Kita tidak tahu kita di mana. Kalau kita masih takut corona, takut ini semua, tidak takut kepada Allah, kita masih manusia biasa. Waliullah itu di atas rata-rata. Ustaz, kenapa kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad kita mengucapkan salawat untuknya, tapi kenapa kalau kita mendengar nama Allah kita tidak mengucapkan apa-apa? Terima kasih. Allah bersalawat pada Nabi, karena itu kita disuruh bersalawat. Jadi kita bersalawat pada Nabi itu perintah Allah. Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semuanya bersalawat pada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sholawatlah, sallu alaihi, bersalawat kepada Nabi, wasallimu, dan salamlah kepadanya, taslima, dengan mengucapkan salam, salawat dan salam. Karena kita diperintah Allah bersalawat, kita bersalawat. Kalau Allah tidak bilang apa, sebutlah. Kalau Allah Azza wa Jalla, sebut Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutlah. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalla, ya, Jalla Jalaluh. Sebutlah itu. Apa arti salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Salawat Allah kepada Nabi Muhammad, salawat malaikat kepada Nabi Muhammad, salawat umat kepada Nabi Muhammad. Apa bedanya? Salawat Allah kepada Nabi Muhammad artinya Allah membanggakan Nabi Muhammad di hadapan para malaikat dan seluruh alam. Jadi Allah bangga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah membanggakan Nabi itu kepada seluruh malaikat dan seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad adalah kecintaan dan kebanggaan Allah. Ya. Adapun salawat umat kepada Nabi Muhammad bukan doa, bukan ya Allah selamatkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah selamat. Maksud salawat umat kepada Nabi Muhammad adalah penghormatan umat kepada Nabi-Nya. Jangan dikatakan Nabi Muhammad sedang celaka, lalu dia butuh doa untuk selamat, ucapkan salawat. Bukan, Nabi Muhammad sudah selamat, tidak akan celaka. Salawat kita kepada Nabi Muhammad bukanlah mendoakan beliau yang celaka, tidak, beliau selamat sampai akhirat nanti. Salawat umat kepada Nabi-Nya adalah penghormatan umat. Walaupun kalimatnya selamatkanlah Nabi kami ya Allah, maksudnya itu penghormatan. Kayak kita anak buah, ketemu bos di kantor, kita ngomong apa kalau bos datang? Kalau bos datang, selamat pagi bos, ya kan? Ngomong selamat pagi kepada bos, apa bosnya tidak selamat? Selamat, bosnya lebih mewah, lebih kaya, lebih selamat. Maksudnya menghormati bos yang datang itu. Adapun salawat malaikat kepada Nabi Muhammad sekaligus penghormatan dan doa. Menghormati Nabi Muhammad dan mendoakan. Ya, Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia nanti yaumil akhir. Nah, seluruh Nabi tidak ada yang memberi syafaat kubra kecuali hanya Nabi Muhammad saja. Dari abinya Nasya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh zakat mal di bulan Ramadan padahal waktu 1 tahunnya jatuh sebelum Ramadan dengan niat Nggak mendapat? boleh. Zakat mal tidak ada kaitan dengan Ramadan. Yang terkait dengan Ramadan setelah puasa adalah zakat fitrah, yaitu bahan pokok. Kalau zaman Nabi Muhammad gandum, maka dikiaskan dengan bahan pokok kita beras. Ya, misalnya berasnya dibeli ke Beki siapkan 1 paket zakat 2,5 kilo, dibungkus 5 kilo untuk 2 jiwa. Itu beras. Ya. Kalau zakat mal itu pas jatuh tempo hitungan hijriah. Misalnya dia zakat perniagaan, kapan mulainya? Bukan hitung Januari Februarinya, dihitung Muharram Safarnya. Karena ibadah hitungan tahun itu, haul itu bulan-bulan hijriah, bukan masehi. Jadi kalau dia mulai bisnis bulan Muharram, maka zakatnya Muharram sebelum tanggal yang sama. Bisnis mulai tanggal 5 Muharram, maka paling lambat zakat 4 Muharram. Kalau memang kebetulan dia mulai Ramadan, nggak apa-apa keluarin bulan Ramadan. Karena memang haulnya di bulan Ramadan. Jangan mencari Ramadannya lalu ditunda. Menunda mengeluarkan zakat telah zalim kepada penerimanya. Ada? Kita cara berhusnuzon, bersangka baik dengan manusia apa? Kepada yang sudah tua, kepada anak-anak, kepada orang dewasa, kepada orang berhusnuzon semua. Kepada yang sudah tua, ya kita siapa? Bandingkan diri kita, jangan merasa lebih mulia. Tidak boleh ada perasaan kita lebih mulia daripada orang lain. Karena itu kalau ada orang yang berbuat kesalahan, maka kita berpikir di hati kita, jangan-jangan saya pun lebih hina dari dia. Saya pun pernah melakukan kesalahan.
Pada anak-anak jangan bersuuzon. Ya begitu juga. Anak-anak kalau melakukan kesalahan, ya kesalahan anak-anak lah. Kalau masih terkategori kesalahan anak-anak. Kalau kesalahan anak-anak adalah dia masih anak-anak, kesalahan orang dewasa, nah ini perlu ditegur, diberi sanksi dengan sesuai dengan sanksi untuk anak-anak. Orang dewasa, ya kalau kita punya wewenang ya dihukum. Ya kalau ada kesalahan itu berkonsekuensi hukum, berzina misalnya, dirajam. Nah, mencuri, bohongan, tapi bukan kita. Nanti kalau tegak syariat Islam, pelaksananya adalah mahkamah. Orang yang berbuat dosa, itu Allah yang menghukumnya. Kalau dia bertobat, Allah ampuni. Bukan kita yang menghukumi orang yang berbuat dosa. Apa yang dimaksud sibullah Allah? Sibullah Allah itu celupan Allah. Sibullah Allah itu artinya semua tercelup, semuanya diwarnai dengan aturan Allah. Itu sibullah Allah. Ya, semua kita harus berkata, berbuat, bertindak ya sesuai dengan aturan Allah. Warna hidup kita harus sesuai dengan warna Allah, senada, tidak berbeda ya. Allah perintahkan lain, kita kerjakan lain. Allah larang, kita kerjakan. Allah perintah, kita nggak lakukan. Nah, itu tidak sesuai. Habis pada tertulis yang hari ini, yang kemarin tidak buka, banyak banget. Ustaz Habib, apakah ada dalil kalau orang yang bikin penasaran itu dosa? Bikin penasaran dosa? Nggak ada dalilnya. Bikin penasaran nggak dosa ya? Orang itu kata ulama, dia habis saya penasaran. Kalian pun mengikuti yang baik, tapi yang buruk jangan. Gini, kalau ada orang yang punya harta dan sekaligus punya ilmu, lalu dia beramal baik. Kalian punya ilmu tapi nggak punya harta. Ini si orang kaya punya harta, punya ilmu, akhirnya dia bangun masjid. Orang yang bangun masjid dapat pahala jariah nggak? Dapat. Kalian punya ilmu bahwa kalau diwakafkan harta akan berpahala jariah mengalir terus. Tapi kalian nggak punya harta, punya ilmu doang. Lalu kalian berniat kepada Allah, ya Allah, saya berniat seandainya saya punya harta, saya akan berwakaf seperti orang kaya itu. Kalian sudah dapat pahala wakaf itu. Jadi niat mencontoh yang baik saja, walaupun belum sanggup, pahalanya sudah dapat. Allah Maha Pengasih. Padahal dia bikin masjidnya mewah sekali, besar, dia ikhlas karena Allah. Kita ingin mencontohnya, tapi kita miskin, gak punya harta. Kita hanya berniat, ya Allah, seandainya Engkau beri saya kekayaan, saya akan bangun masjid seperti itu. Maka kita sudah dapat pahala bangun masjid, walaupun kita belum bangun masjid atau tidak sama sekali, karena gak ada kemampuan. Sebaliknya, kalau ada orang yang punya harta tapi berbuat zalim, dia punya harta, dia bangun tempat maksiat, dia bangun klub-klub malam, dia bangun tempat-tempat disco, ya, dia dapat dosanya. Lalu ada orang yang berniat, kalau saya punya harta saya akan bangun tempat maksiat, tempat disco-disco, klub-klub malam. Padahal dia tak punya harta, dia nggak bisa bangun itu, dia sudah dapat dosanya. Jadi niat menentukan, ya. Jangan pernah berniat mencontoh kemungkaran. Kenapa? Belum kita lakukan bisa sudah berdosa karena niatnya itu. Apakah kita boleh bersedekah dengan niat pahala untuk orang tua yang sudah meninggal? Boleh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Terus kan dalam hadis katakan orang yang berniat buruk tapi tidak jadi dilakukan itu enggak dosa. Iya. Kalau dia sudah niat tidak lakukan ya, udah niat buruk tidak dilakukan. Tapi kalau enggak jadi dilakukan karena tidak ada alat atau benda yang memfasilitasi untuk berbuat maksiat itu, bukan karena dia sadar, tapi karena tidak ada sarana, ia tetap tidak berdosa. Alhamdulillah. Kalau kalian berniat terhadap sesuatu, lalu Allah menghilangkan sarananya, itu tandanya Allah sangat sayang kepada kalian. Kalian dijaga Allah. Ingin berbuat maksiat batal terus, berarti Allah sayang kepada kalian. Dia tidak pernah berniat untuk taubat, tapi karena nggak ada sarananya, nah tapi dia tidak berbuat itu karena Allah sayang. Bagaimana coba kalau kalian sadar dan bertobat, tentu Allah lebih sayang lagi. Ya. Dari uminya Ali dan Jibal,
Ya, dari Nyali. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. mau nanya, Ana punya anak sambung perempuan yang sudah menikah, apakah menantu Ana itu mahram apa enggak Ustadz? Anak kita perempuan, tapi anak sambung bukan anak kandung. Apakah suaminya mahram? Anak sambung ya? Bukan, tidak masuk dalam surat An-Nisa ya? Ayat berapa itu? Mahram itu ada banyak ya, ada berapa belas? Al-Quran sebutkan apa? Di ayat yang ini bapak yang nanya ya? Bapak atau ibu yang nanya? Ibu yang nanya? Ibu yang nanya apakah anak sambung? Oh, berarti anak suami ya? Anak suami. Oh, kalau dia sudah menikah dengan ayahnya dan sudah berhubungan badan, berarti mahram. Ya, jelas ya? Kalau belum, kalau sudah menikah bisa sudah berhubungan badan, itu mahram. Dalam surat An-Nisa ayat 23 ya, soal mahram itu ada disebutkan 14. Mahram itu 14. Nanti jelasnya silakan dibuka surat An-Nisa ayat 23. Sudah? Ustaz Afan mau tanya, boleh gak kita berdoa kayak gini? Ya Allah, jangan engkau satu nyawa hamba sebelum hamba membahagiakan orang tua hamba. Boleh, tapi diam-diam aja bersama Allah, jangan langsung sebut saya doa berdoa begini loh, nggak usah ngomong sama orang. Cukup menjadi rahasia kamu bersama Allah. Boleh, ya Allah, jangan nyawa hamba sebelum hamba menghajikan kedua orang tua. Tahu-tahu pas mau menghajikan orang tua, jangan dulu nanti mati. Jangan. Ustaz, kalau misalnya uang kita diambil terus kita tahu siapa orangnya, tapi kita enggak negur langsung, nunggu dia sadar sendiri, tapi enggak lama dia keluar dari pondok, akhirnya saya ikhlasin, tapi masih kebayang-bayang. Sudah ikhlaskan saat dia masih di pondok. Kamu yang kamu mau ambil saya ikhlaskan. Sudah. Nunggu dia sadar, enggak boleh begitu ya. Makanya orang dulu keluar, jangan nunggu dia sadar. Ingatkan orang saat kita ingat. Siapa tahu nanti gara-gara kita nggak ingatkan, dia ngulang yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Jangan uang kita saja, nanti uang orang lain juga diambil. Kenapa? Dia telah berhasil maling, dia akan mengulang yang kedua kali, seterusnya begitu. Wah, saya nggak ketahuan ini. Padahal yang tahu diam-diam aja, nggak boleh. Beritahu. Saya tahu kamu mencuri uang saya, tapi saya sudah ikhlaskan. Jangan diulangi lagi. Apa boleh minta sesuatu kepada Allah dalam sisi terakhir menggunakan bahasa Indonesia? Jangan, doa saja. Ya, sebenarnya harus. Ya, nggak boleh ya. Jadi sisi terakhir wajibnya baca tasbih. Tasbihnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la. Subhanallah. Pada intinya tasbihnya itu wajib. Nah, doa lainnya sunnah boleh, tapi apakah berasal dari Al-Quran atau hadis? Misalnya Rabbana zalamna anfusana, doanya. Tapi bahasa Indonesia tidak diperkenankan. Nanti setelah sholat mau berdoa silakan lama-lama bahasa Indonesia. Baiklah anak sekalian, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bergerak istiqomah. Untuk istiqomah itu kita perlu tubuh yang sehat walafiat. Saya minta kalian semua dengan sadar diri tetap menjaga kesehatan, makan yang bergizi pada waktunya, yang tersisa. Barokah itu di sisa-sisa. Kalian makan sepiring nasi ada renyahnya 1-2 butir nasi, itulah barokahnya. Itu yang menjadi untuk kesehatan, itu menjadi obat, itu menjadi keberkahan. Ya, jangan mubazir. Innamal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Ingatkan semua Allah. Setiap saat berdoa selalu zikrullah terus dalam semua aktivitas kalian. Dan saya minta betul jaga, jangan sampai ada yang colongan, ya nanti tidak mengikuti aturan. Masker dilepas di mana-mana, kemudian bicara dekat, berhadapan. Jangan karena dilihat ustaz. Ya, dilihat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak-anak sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita dulu yang istighfar dan doa kafarah majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.